Pemirsa, sinyal mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini akan bertarung di pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 ini semakin menguat. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar yakni Erlangga Hartarto yang memastikan akan mengusung kader Gerindra yakni Deddy Mulyadi di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Lantas nantinya akan seperti apa peta politik Pilkada Jakarta 2024? Kita lihat dulu informasinya. Sinyal mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK akan bertarung di pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 semakin menguat. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang memastikan akan mengusung kader Gerindra Deddy Mulyadi di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Di pihak lain, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap bahwa para ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM telah mengantongi beberapa nama pasangan calon gubernur, wakil gubernur untuk mengusung di Pilkada Jakarta. Sebelumnya Partai Golkar getol mendorong Ridwan Kamil untuk kembali maju di Jawa Barat. Karena selain sudah teruji, elektabilitas Ridwan Kamil pun di sejumlah hasil lembaga survei tak tertandingi. Ya, meski elektabilitas Ridwan Kamil cukup baik, namun belum bisa menandingi nama mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Lantas bagaimana peluang RK di Pilkada Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Waduh. Iya, bahkan memang Kim Plus ini akan mendukung nantinya RK Kaisang di Pilkada Jakarta karena melihat kan sudah ada sinyal dari Partai Golkar yang akan mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Berarti RK-nya kemungkinan juga di Jakarta ya, Betul. Nah, akan seperti apa kita akan bahas langsung dengan narasumber yang sudah hadir. Pagi hari ini sudah ada Bang Effendi Ghazali, analis komunikasi politik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Arif Fadil. Salam olahraga, salam sepak bola. Salam sepak bola, tetap juga salam safe Palestine. Safe Palestine. Kemudian juga kita sudah bergabung bersama kami, sudah ada Kang Pipin Sopian, politikus PKS. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Pipin. Kang Pipin. Waalaikumsalam, pagi. Semangat Pagi. hari Minggu. Selamat hari weekend. Minggu. Dan juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum DPP Partai Golkar. Selamat pagi Bang Doli. Pagi Bang Doli. Horas. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bang Doli, Kang Pipin ya. Bang Doli, ini kita agak terkejut sedikit begitu ya. Kok tiba-tiba Golkar yang awalnya di Jakarta memberikan nama Bapak Alun, begitu kok tiba-tiba di Jawa Barat yang kemungkinan besar tadinya RK jadi Deddy Mulyadi Itu ini. kalau misalnya di lalu lintas bukan putar balik. Sliding namanya itu. Atau set kanan belok kiri mungkin gitu ya. Drifting ya, drifting. Tapi Babah Alun. Alun itu kalau di Sumatera Barat artinya belum. Oh, belum. Babah belum berarti. Belum. Apa sebenarnya yang mendasari akhirnya dari Golkar ini kalau melihat grassroots, melihat keinginan dari kader Partai Golkar, PRK pengennya di Jawa Barat, tapi akhirnya kenapa diputuskan nantinya kemungkinan besar di Jakarta nih? Apa alasannya, Bang? Nah, sebenarnya kan kita belum memutuskan apa-apa itu ya. Jadi Tapi sinyalnya udah itu kelihatan kurang banget tepat. kayaknya, Bang. Bukan. Sebelumnya juga kita kan belum memutuskan apa-apa. Kalau misalnya kita mau belok kanan, belok kiri itu kan kalau udah mau kasih sign ke belok kanan, sen. kemudian kita belok kiri. Nah, dalam beberapa kesempatan saya kan selalu mengatakan bahwa khusus untuk Jakarta dan Jawa Barat juga termasuk Jawa Tengah ya, itu nanti akan diputuskan dengan membutuhkan waktu. Karena memang kita ingin tetap menjaga ya kebersamaan kita dengan Koalisi Indonesia Maju ya. Jadi kan sudah ada kesepahaman yang kita bangun antara teman-teman di Koalisi Indonesia Maju bahwa sebisa mungkin dalam 5 tahun ke depan kerjasama yang sudah baik dan teruji kemarin di Pilpres ini kita sama-sama rawat, kita sama-sama jaga termasuk menghadapi event Pilkada di November 24 ini. Nah, kita terus melakukan komunikasi secara intensif ya, terus melakukan kajian secara bersama-sama ya. Nah, dalam waktu 3 minggu terakhir ini ya, kita terus ya bersama-sama ya di semua level, baik itu DPD provinsi masing-masing dengan menyerap aspirasi dari bawah di tempat di partai politik masing-masing, kemudian di DPP juga seperti itu. Kita melakukan kajian secara komprehensif ya.
Nah, kalau selama ini kalkulasi kita itu berdasarkan kalkulasi masing-masing partai politik ya, Golkar punya kalkulasi sendiri, teman-teman Gerindra juga begitu, Demokrat juga begitu, PAN dan seterusnya juga begitu ya. Nah, sekarang kita menemukan formula baru, punya rumusan baru bersama ya di dalam kalkulasi bersama gitu. Yang menurut kita inilah keputusan yang memang terbaik untuk memenuhi beberapa hal tadi itu. Tentu pertama adalah tujuan kita melakukan atau mengikuti pilkada ini kan untuk memenangkan ya calon-calon atau kader pimpinan partai kita yang kita anggap punya potensi menang di daerahnya masing-masing. Itu dulu dasar kemudian kajian yang kita lakukan. Nah, yang kedua tadi sebisa mungkin selain berpeluang menang, kita tetap bisa menjaga hubungan, komunikasi, kerjasama kita sesama di Koalisi Indonesia Maju. Apalagi kita menyadari betul bahwa untuk menghadapi tantangan Indonesia ke depan memang dibutuhkan soliditas, sinergitas ya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seterusnya gitu. Nah, makanya kita perlu tetap menjaga kebersamaan itu. Itu yang menjadi pertimbangan. Oke, baik Bang Doli. Saya juga ingin mendengar analisa dari Bang Ege juga ya. Karena kalau Bang Ege kita dengar nih di beberapa kesempatan ketua umum, sekjen partai sepertinya sudah sinyalnya kuat ya, menyebutkan ini OTW lagi nih ke Jakarta nih. Baleho-baleho bisa dipasang lagi nih, kata dia begitu. Ya, kalau saya mau, karena mumpung minggu pagi kita agak sedikit akademis baru masuk ke sana ya. Yang pertama itu ada desakan supaya pemilu presiden dan pemilu legislatif yang serentak itu dipisah lagi. Karena memang tujuan pertama dengan Mahkamah Konstitusi soal political efficacy itu tidak tercapai. Bagaimana cara memisahnya itu bisa macam-macam. Bisa dipisah DPR dengan presiden atau kemudian ada pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak. Ya, yang tidak berdekatan jaraknya. Yang tidak berdekatan. Nah, yang kedua kita masuk ke sini bahwa ini saya nggak tahu siapa yang punya ide bahwa pemilu daerah serentak ini, pilkada ini, langsung nempel sesudah pemilu presiden. Nah, akibatnya seperti ini yang terjadi. Kayak begini nih. Iya, jadi dulu pada waktu kami ke Mahkamah Konstitusi itu jaraknya Bang Doli, Kang Pipin itu 0,2,5. Jadi pemilu serentak daerah itu, pemilu daerah serentak itu di 2,5 tahun sesudah pemilu presiden. Kalau terjadi seperti ini, maka ada seperti peluang the winner takes all itu. Jadi dia akan terus memperbesar. Ya, seakan-akan seperti tadi, kami menjaga koalisi ini dengan akibatnya terjadilah berbagai hal seperti pada saat ini. Meskipun niatnya mulia tadi kan, mulia. sinergitas pusat hingga daerah. Semua gitu. Niat itu mulia gitu, tapi kalau 0,2,5 itu ada semacam penilaian di tengah-tengah apakah kemuliaan yang diperoleh di tingkat nasional itu memang dirasakan di daerah, kemudian mereka membuat keputusan untuk menilai efektivitas dan kemuliaan tadi. Tapi balik ke pertanyaan Anda, ini kan kita sekarang sedang menunggu sebetulnya. Dan yang menarik untuk diamati tidak hanya kalau kita bicara soal Jakarta, ternyata kan kalau mau jujur Jakarta terkait juga dengan Jawa Tengah ini. Kan, tadi Anda sebut Kaisang. Karena kan di Jawa Tengah katanya Ahmad Lutfi dan kan sudah ada Gus Yassin Maimun. Kalau Ahmad Lutfi dan Kaisang misalnya, nanti ada wakil menteri lagi satu lagi. Iya kan? Nah, dengan demikian maka Kaisang ke Jakarta. Kalau Kaisang ke Jakarta, Ridwan Kamil Kaisang misalnya, karena Deddy Mulyadi ditugaskan ke Jawa Barat. Nah, kalau Ridwan Kamil Kaisang, maka akan ketemu dengan Anies Baswedan. Itu kalau ada yang betul-betul berani mendukung PKS ini. Kan ada PKS sama Nasdem lah. Ya, itu tapi kata Sahroni belum tentu didaftar. Pendaftarannya 27 Agustus loh. Iya kan? Lagi. Bulan ini ya? Apa ya? Bulan ini dibuka ya? Ya, sementara Ahok ini juga kemungkinan sudah 50-50 dan mulai tampil untuk mengatakan enggak tuh, saya WA-WAan sama Anies cuma satu kali katanya. Ini kan menarik juga untuk melihat. Tapi Bang Ege melihat apa kebatinan kalau kita boleh menakar? Kebatinan dari Golkar akhirnya memutuskan memberikan sinyal bahwa yang akan diusung di Jawa Barat justru kader Gerindra, ya Deddy Mulyadi. RK-nya kemungkinan akan ditarik ke Jakarta. Apakah memang sebenarnya ada lobby-lobby yang harus dipentingkan dulu oleh Golkar di dalam Kim begitu? Dibandingkan enggak terlalu mengejutkan ya. Kalau belajar dari Banten,
Sumatera Utara Ya, kan nggak ada yang mengejutkan Ya, gitu. betul. Jadi tadi kalimat Anda yang agak luar biasa, saya terkejut pagi ini kemuliaan gitu, kemuliaan dari kebersamaan ini menyebabkan ikut mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat gitu ya, dan kemudian mengirimkan Ridwan Kamil ke Jakarta. Anda tadi membukanya dengan salam olahraga, salam sepak bola. Saya mengatakan saya itu penggemar Ridwan Kamil ya. Ya. Tapi Anda berhadapan dengan Persija aja di Jakarta, itu susah menangnya gitu loh. Loh, saya ingin mengatakan loh ini ya. Kan Ridwan Kamil itu pernah mengatakan, saya itu bobotoh ya. Sejati ya? Atau tidak sama sekali. Anda ketemu Persija di Jakarta. Jadi agak challenge kurang buat lebih 1 RK juta gitu. lebih ya Nah, pendukungnya. loh. Coba pikirkan. Anda kebetulan loh yang bilang salam olahraga, salam sepak bola ya. Justru saya pancing dulu itu. Oh itu ya, itu challenge nyata di Jakarta. Oke. 1 juta lebih, belum dengan keluarganya. Nah ini kan nyata gitu. Iya. Tapi barangkali ini sudah dikaji. Karena ada hasil Litbang Kompas yang menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, di Jakarta itu pemilih itu 75%-an memilih berdasarkan agama. Dan berdasarkan partai juga. Itu Ya. kalau dibulatkan 75%. Tapi sesudah itu ada suku, kekerabatan, dan kemudian kekaguman pada tokoh-tokoh tertentu. Dan 58% berdasarkan bansos, berdasarkan pemberian-pemberian. Dan itu 58% besar loh itu. Ya, ya, Karena untuk menang kan Anda cuma butuh berapa persen gitu. Ya, ya. Kurang lebih seperti itu gambaran saya. Oke. Oke, kita juga nanti akan meminta tanggapan dari Kang Pipin. Responnya gimana, Kang Pipin? Kan nampaknya selama ini kalau dari PKS sudah percaya diri ya, suaranya Anies saat ini masih bertengger di posisi 1. Namun ada nama lain nih, RK dan juga Kaisang. Kan seperti apa tanggapannya? Kita tahan ya Kang Pipin, saat lagi tetap bersama kami.